warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah siswa-siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tempurjo yang luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Walaupun sudah lelah, kita akan mulai pelajaran dalam mata pelajaran Quran Hadis, khususnya di bab pertama, karena ini kita pertemuan pertama di judul pengertian Al-Quran menurut para ulama. Tapi sebelum kita mulai, anak-anak mari kita siapkan yel-yel kita yang luar biasa mantap. Semuanya sudah hafal saya kira ya. Jadi nanti ketika saya mengucapkan Madrasah Aliyah mantap luar biasa. Siap? Siap, guys? Sebelum Siap. dimulai sambil menyiapkan laptopnya ataupun HP-nya ataupun paketannya, kopi juga boleh dan sebagainya ya. Madrasah Aliyah mantap luar Mantap, biasa. luar biasa. Luar biasa. Iya, bagus sekali anak-anak. Pada pertemuan yang dulu ketika sebelum pelajaran kita mulai, yaitu pada pembekalan siswa baru, kita sudah membahas beberapa hal tentang Al-Quran dan pentingnya tentang belajar Al-Quran. Maka pada pagi hari ini kita akan memperdalam lagi tentang pelajaran yang sebelumnya disampaikan pada pembekalan siswa baru dengan materi pada pelajaran Quran Hadis, agar kita memahami kenapa sih Al-Quran itu harus diartikan secara bahasa, dan juga kita bisa lebih memperdalam keyakinan kita, pengetahuan kita terhadap Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat bagi kaum muslimin. Sebelumnya absen dulu untuk ketua kelas Pak Yazid, ada nggih? Hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Untuk sekretarisnya Makfiro ada? Hadir Ustaz, hadir. Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah ada. Nanti ketua kelasnya untuk memberikan absensi ya kepada saya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Baik, kita langsung saja mulai kepada pelajarannya. Anak-anakku sekalian, bahwa pelajaran Al-Quran Hadis ini tentang pengertian Al-Quran itu ada sekali banyak pengertiannya. Banyak sekali. Dari arti Al-Quran saja itu macam-macam, dan itu ada ilmu yang bisa kita pelajari. Sudah melihat video YouTube link yang saya bagikan di grup kelas untuk bahan belajar siswa-siswi kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oh, bagus sekali. Untuk memperdalam pendalaman materi kita tentang Al-Quran Hadis, Pak Ristam akan menampilkan PowerPoint ya, yang sama seperti di video tadi. Kita akan membahas pengertian-pengertian Al-Quran Hadis menurut para ulama. Pengertian Al-Quran dulu, kita fokus pada Al-Quran. Di sini ada pendapat ulama, kata Al-Quran itu menurut Al-Lihyani ya, itu merupakan yang artinya itu sesuatu yang dibaca. Jadi hal-hal yang sering dibaca oleh umat Islam. Jadi sekali pagi hari, siang hari, malam hari itu dibaca. Dari mana Al-Lihyani itu berpendapat bahwa Al-Quran adalah bacaan? Itu berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. Lakot korokna Qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Nah, kata-kata Qur'anahu itu seperti di slide yang Pak Ristam tampilkan, itu adalah dasar dari pengertian Al-Quran tentang bacaan. Jadi menurut Al-Lihyani. Selanjutnya ada pendapat lain. Di sini menurut Al-As'ari, itu seorang ulama juga, kata Al-Quran itu bukan bacaan, tetapi dari kata corona. Jadi bahasa Arab ya, bukan COVID-19, bukan, ataupun penyakit yang sedang melanda, bukan. Tetapi dari kata corona yang bisa diartikan menggabungkan sesuatu
dengan yang lain. Jadi corona itu dari bahasa Arab, wazennya dari kata corona, koroin, korina ya. Jadi saling terhubung. Jadi antara satu surat dengan surat yang lain itu saling terhubung. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang terhubung. Pendapat yang ketiga, ini menurut Al-Faro, itu dari kata koroin. Koroin itu mufrad. Mufrad itu kata jamak ya. Mufradnya itu dari kata korinah. Jadi satu itu korinah, kalau banyak menjadi koroin. Nah, ini kita harus mempelajari Al-Quran menggunakan dasar bahasa ilmu nahwu dan sorof. Siswa-siswa sudah belajar ini kan wazn ya, wazn ataupun dasar ilmu bahasa Arab perubahan kata sudah di pelajaran bahasa Arab. Nah, kalau sudah berarti kita akan mempelajari itu dari lafadz koroin yang artinya itu petunjuk ataupun indikator. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu ayat dengan ayat yang lain merupakan petunjuk. Jadi An-Nas itu petunjuk untuk Al-Fatihah, begitu juga sebaliknya Al-Fatihah merupakan petunjuk untuk surat An-Nas. Jadi saling membenarkan antara satu surat dengan surat yang lain. Ini menurut pendapat Al-Faro. Selanjutnya ada pendapat Az-Zujaj. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'anu yang sewazn ataupun seimbang dari wazn sorobnya fu'lanun, artinya jam'uhu al-jam'u ataupun sesuatu yang dikumpulkan. Jadi Al-Quran itu merupakan kumpulan surat atau ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, hukum agama ataupun yang lainnya. Sedangkan pendapat yang terakhir menurut As-Syafi'i. Nah, menurut As-Syafi'i itu Al-Quran itu berasal dari kata ism alam ataupun ism mustaq. Jadi dia itu memang tercipta, kata Al-Quran itu tanpa arti, juga bukan dari perubahan struktur kata wazn dalam bahasa Arab, ataupun juga bukan dari kata jamak. Tapi memang Al-Quran nama khusus yang diberikan Allah untuk Al-Quran. Jadi ism alam ataupun ismun mustaq. Jadi seperti itu ya untuk materi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Luar biasa. Kalau sudah paham akan kami bagi ya. Karena Pak Ristam untuk memperdalam materi dalam Al-Quran hadis ini, Pak Ristam mengharapkan nanti akan ada beberapa kelompok ya. Tugasnya nanti kita sepakati. Taruhlah untuk kelompok 1 nanti dipimpin oleh Yazid. Ada Yazid? Siapa? Oh, kelompok 2 oleh Laili. Ada? Ada. Kelompok 3 oleh Makfirah. Ada? Ya Pak, ada. Ya ada. Nanti masing-masing dari 3 kelompok untuk menentukan anggotanya. Lalu tugasnya kira-kira nanti kelompoknya Pak Yazid mau pendapatnya siapa ini? As-Syafi'i, Pak. As-Syafi'i. Untuk kelompoknya Bu Makfiroh mau membahas tentang pendapatnya siapa? Asy'ari Pak. Mas Ari, bagus. Kira-kira masing-masing kelompok butuh waktu berapa hari ya untuk bisa mengumpulkan? Dua hari cukup? G. Ya bagus. Nanti 2 hari ke depan masing-masing kelompok untuk berdiskusi ya. Jadi tugasnya sudah kalian pilih, berdiskusi tentang pengertian Al-Quran menurut ulama-ulama tadi. Kenapa disebut ism alam, kenapa disebut dari wazn corona ataupun dari wazn fu'lanun atau Qur'anun ya. Nanti diserahkan ke Pak Ristam. Saya ingin mengetes dari penjelasan Pak Ristam tadi. Coba Bu Makfiroh. Bu Makfiroh, apa yang disebut dengan ism alam, Bu? Nama seseorang atau sebuah benda. Oh ya, bagus, luar biasa, sudah paham.
Untuk yang lain ada pertanyaan sebelum saya tanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, sudah paham semua? Luar biasa. Sudah. Baik. Kita nanti sebelum Pak Aristam akhiri ya, karena sudah paham, nanti akan ada tugas tes soal dan pilihan ganda dan uraian itu untuk individu. Tadi yang kelompok akan diserahkan 2 hari gitu tugasnya. Lalu tugas selanjutnya untuk individu nanti akan saya kirim soalnya lewat Google Form, linknya ada di kelas nanti ya. 5 soal saja, tidak terlalu sulit ya. Hanya saja nanti silakan untuk dikembangkan karena ada beberapa materi berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu bahasa, ilmu alam, juga menunjukkan tanda-tanda kebenaran Al-Quran. Bisa dipahami nanti tugasnya apa? 1 tugas individu, yang kedua tugas kelompok ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk terus belajar. Oke, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih siswa-siswiku yang luar biasa, tetap semangat sampai di sini. Pak Aristam akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika belum paham bisa tanya Pak Aristam lewat WA ataupun lewat Google Classroom ataupun hal yang lain. Nun wal qalam wa isturun fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.